Banyak sekali ya mempelajari tentang digital, kajian media baru dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika bicara memahami personal branding, itu saya sadar ketika semester 1 kuliah di Win Wali Songo. Instagram saya tidak di privacy, maka orang itu akan lebih mudah untuk memahami latar belakang saya. Seperti jejak digital kita itu masih ada loh. Ke-record ya? Ke-record banget. Artinya ketika kamu dulunya seperti ini gitu kan, orang-orang tuh tahu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, sore ini aku sangat semangat sekali nih teman-teman. Tapi sebelum itu ya teman-teman ya, kenalin aku Sabas, mahasiswa Win Wali Songo Semarang. Sebenarnya podcast ini tuh dalam rangka tugas kuliah teman-teman. Nah, berhubung di sini kita kedatangan narasumber, bukan kedatangan ya teman-teman. Saya mendatangkan narasumber yang keren sekali ini. Teman saya sendiri satu angkatan, yaitu Rina. Betul, halo kan? Ya. Rina ini satu fakultas dengan saya, tapi berbeda jurusan teman-teman. Betul. Jika saya itu jurusan manajemen haji dan umroh, Rina ini jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam. Ya. Tapi kita masih satu fakultas kok, satu linear dakwah. Satu rumah ya. Satu rumah, betul sekali. Ya, baik teman-teman, di sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru teman-teman. Wah, apa itu? Wah, yang sebenarnya relate dengan Rina ini teman-teman, karena KPI kan. Kita akan membahas kesadaran privasi dan jejak digital teman-teman. Oke. Nah, sebelum ke situ, kenapa kok saya bilang relate, karena memang yang dipelajari dalam KPI sebentar itu ya Rina ya? Ya betul sekali, di KPI itu banyak sekali ya mempelajari tentang digital, kajian media baru dan lain sebagainya ya, gitulah. Dan sebenarnya selain Rina ini KPI, pertama kali saya kenal Rina ya, pertama kali kita mutualan IG. Oke. Dan pertama kali first impressionnya itu public speaking-nya mantap sekali teman-teman. Biasa aja ya teman-teman. Dan ternyata dikombo dengan di media sosial tuh Rina sangat aktif dalam membranding dirinya sebagai speaker gitu. Yeah. Makanya dari itu ketika saya mendapatkan materi ini saya langsung terpikirkan nama Rina. Bisa aja ya Mas Abbas ya. Nah, gini Rina, kenapa kok Rina itu sangat yang di luar sana terkadang itu orang ketika mempunyai media sosial, kita khususkan IG, Instagram, karena kan umumnya gitu ya, Instagram, WA atau TikTok. Tapi biasanya dalam membranding itu Instagram ya, betul ya? Iya. Dalam yang paling mudah untuk membranding itu Instagram. Betul. Nah, kenapa di luar sana yang kebanyakan para remaja seperti kita, yang kalau punya Instagram Gen Z, yang ketika punya Instagram itu lebih memilih untuk memprivasi. Apa sih namanya? Akunnya diprivasi ya kan? Dengan berbagai alasan, ada yang malu lah atau takut di stalking gitu kan. Kenapa Rina memilih untuk membuka akunnya dan bahkan aktif dalam memperkenalkan dirinya? Gitu. Jadi salah satu alasan saya kenapa saya nggak memprivacy Instagram saya adalah saya ingin memperkenalkan diri saya gitu ke banyak orang seperti itu. Jadi saya tidak perlu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika orang lain ingin men-stalking IG saya ya. Ketika ingin melihat background saya itu latar belakangnya bagaimana seperti itu. Nah, jadi ketika Instagram saya tidak di privacy, maka orang itu akan lebih mudah untuk memahami latar belakang saya seperti itu. Dan menurut saya tidak masalah ketika orang lain memilih untuk memprivacy Instagramnya, karena ya digital itu, media sosial itu kan adalah hak masing-masing seperti itu. Betul. Namun saya tetap memilih untuk membranding diri saya, kan banyak ya artis-artis, tokoh-tokoh itu kan jarang banget, bahkan nggak ada kan yang privacy kan. Betul sekali. Nah itu, jadi ketika kita pengen ngepo ini, sebenarnya Hotman Paris itu siapa kan, kita tinggal cari kan. Seperti itu. Jadi ketika kita cari muncul akunnya, habis itu postingannya undreaded gitu kan. Langsung tahu lawyer. Oh ternyata lawyer ya. Oh ternyata ini. Nah seperti itu. Begitupun juga dengan orang lain ketika mereka ingin mengenal lebih jauh tentang saya tidak perlu bercerita. Mereka langsung kayak Rina Supriyani itu siapa gitu. Nah kemudian mereka langsung buka Instagram,
ketiklah Rina Supriani seperti itu. Langsung muncul akun. Oh, ternyata dia seorang public speaker sebenarnya. Jadi kita tidak perlu bercerita, tapi personal branding di media sosial yang akan menjelaskan. Tapi kalau ngomong personal branding, kan nggak mungkin dong Rina ini kalau personal branding bagus dari kecil kan? Ya, betul Pasti sekali. ya edukasinya belum ada. Ya, gitu betul kan. sekali. Apa hal yang memantik dan kapan gitu ya? Memantik Rina sadar bahwa ternyata personal branding itu sangat penting dan Oke. harus saya dalami dan lakukan gitu loh. Sebenarnya ketika bicara memahami personal branding, itu saya sadar ketika semester 1 kuliah di Win Wali Songo. Nah, waktu itu tuh ada cutting saya yang bicara begini. Rin, kamu kok Instagram kamu kayak IG second ya gitu. Yang kita pahami bahwasannya IG second itu untuk mengunggah banyak hal. Random kita unggah, mau makan kita unggah. Kegiatan sehari-hari kita unggah, seperti itu kan banyak sekali pokoknya. IG second tuh ibaratnya diri kita yang asli gitu. Nah, saya bilang, loh emang iya ya mas? Iya katanya. Kamu tuh harusnya profesional kalau di Instagram. Jadi ketika kamu ingin dikenal sebagai public speaker, ya kamu harus menampakkan dan memprofesionalkan diri kamu sebagai public speaker. Ini kok kamu unggahin semua gitu. Kamu sama teman-teman foto-foto diunggahin, kamu lagi kegiatan ini diunggahin, terus kamu lagi makan-makan kok diunggahin, itu kayak kurang bagus Rin. Seharusnya Instagram kamu dibuat untuk membranding diri kamu supaya teman-teman atau orang-orang yang baru mengenal kamu kemudian membuka nih stalking IG-nya, langsung tahu Rina itu siapa gitu. Gitu. Berarti dalam hal peralihan itu mungkin kan banyak ya teman-teman yang relate. Ya. Maksudnya sudah terlanjur menggunakan sosial media lah. Itu mikirnya ya kita upload ya ini punya kita ya terserah gitu kan. Nah, setelah Rina dapat saran dari cutting itu ya. Yeah. Nah, dari cutting itu langkah awal gimana? Setelah terlanjur nih IG berantakan misalnya. Iya, betul. Terus apalagi ditambah misalnya orang yang awam dalam hal ngedit, dalam hal editing itu langkah awalnya gimana sih? Sebenarnya gini ya, waktu awal aku menyadari, oh iya ya, sepertinya kurang bagus juga gitu. Ketika saya memposting segala hal di Instagram gitu kan, namanya jejak digital. Jadi gitu. Ketika kita sudah memposting sesuatu, maka itu akan abadi. Kita udah hapus nih. Ya barangkali teman-teman kita udah menyimpan ya, men-screenshot. Atau apalah kalau kita udah menyebarkan, artinya yang follower kita atau di luar follower kita itu tidak tahu. Maka dari itu saya sadar bahwasannya menjaga privacy itu penting. Kemudian jejak digital itu penting banget. Karena apa? Ketika kita sudah mengunggah sesuatu nih, sudah tersebar di sosial media, di Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, ketika kejelekan kita sudah tersebar. Kemudian kita misalnya jadi dosen, jadi pejabat, jadi guru, atau kita di tahun berikutnya jadi orang sukses apalah itu. Iya, betul. Nah, jejak digital kita itu masih ada loh. Ke-record ya? Ke-record banget. Artinya ketika kamu dulunya seperti ini gitu kan, orang-orang tuh tahu. Makanya kita harus hati-hati banget dalam memposting segala sesuatu. Gitu. Penting banget Mas Abbas ya. Iya. Janganlah kita posting-posting hal-hal yang memang kurang baik untuk kita, kemudian hal-hal yang memang kurang berfaedah. Ayo kita sama-sama posting yang baik-baik, posting yang bagus-bagus, posting untuk mengenalkan atau membranding diri kita yang baik-baik, seperti itu, ya. yang baik-baik saja. Tapi kalau kadang ada orang yang bilang mereka mah baik cuma di sosial media. Ya, realnya gimana gitu kan? Ya. Kamu mah kalau di sosial media baik-baikin. Bagus banget. Gitu. Kenapa realnya kok gini sih? Gitu. Itu gimana sih tanggapan Rina kalau ada statement seperti itu statementnya? Menurut saya sosial media itu kan masing-masing ya. Iya. Jadi ketika ada orang yang ngomong kamu di sosial media bagus banget, aslinya kayak gini, malah bagus. Loh, media digital itu jangan disebarkan untuk keburukan. Kalau di kehidupan asli kita ini misalnya kelakuannya nggak kurang baik ya, kurang baik menurut orang lain. Nah di sosial media jangan kita unggah.
Begitu. Memang harusnya seperti itu. Masa ketika kita berbuat buruk nih, kita videoin, ya kan itu artinya menjelekkan diri kita sendiri. Allah nggak suka ya, seperti Allah itu ya. tidak suka seperti itu. Win gitu kan. Nah, bagus. Jadi yang berstatement itu yang salah. Oh gitu ya. Iya, memang betul. Yo, sosial media itu harus yang diunggah ya harus yang baik-baik aja gitu. Gitu Mas Abbas. Dan saya mendukung ketika orang tidak mengunggah hal-hal buruk. Apalagi kan sosial media itu benar-benar bisa diakses banyak orang. Nah, kita nggak tahu yang mengakses itu siapa aja, entah itu anak kecil, Gen Z, orang dewasa. Nah, mereka itu bisa aja langsung mencontoh perbuatan kita. Gitu. Kalau kita posting yang buruk-buruk seperti itu. Kalau dalam hal personal branding nih ya, kiat-kiatnya kita misalnya mau memfokuskan kita mau branding apa sih ya, itu gimana Tra? Jadi orang profesional itu adalah orang yang ahli dalam satu bidang. Nah, nih kamu nih multi talent itu bukan berarti profesional. Ketika kamu mendengar nama Ronaldo, yang kamu pikirkan apa? Sepak bola loh. Betul, ya. sepak bola. Itu yang namanya personal branding. Kita itu harus kalau mau dianggap profesional, ya kita menekuni satu bidang saja seperti itu. Yang kita terus unggah ya satu bidang itu aja. Itu kalau mau di dunia profesional. Nah kalau sekarang kita melihat sekarang ya, bahwa orang yang multi talent itu sangat dibutuhkan, itu bagaimana? Bagus, multi talent itu bagus, multitasking itu bagus, tapi orang yang seperti itu biasanya tidak profesional, hanya sekedar bisa. Saya bisa masak, kemudian saya bisa main biliar, misal saya bisa main sepak bola, hanya sekedar bisa. Tapi untuk menjadi profesional, ya kamu harus tekun dalam satu bidang. Oh begitu. Betul. Yang sekali. Kita branding satu bidang saja. Iya betul sekali. Supaya kamu lebih diingat orang lain. Ketika kamu mendengar kata Hotman Paris, yang kamu pikirkan? Lawyer. Nah, ketika kamu mendengar nama Messi, sepak bola. Atlet kan seperti itu kan. Ketika yang kamu dengar adalah Raffi Ahmad, artis, influencer, nah gitu, influencer. Jadi ya itulah personal branding. Begitu ya teman-teman. Jadi kita itu jangan dalam hal branding itu kita harus fokus satu bidang pilih. Kalau dalam memilih itu, nah ini kita memilih yang menurut kita paling unggul dalam diri kita atau yang kita lihat paling relate untuk dibutuhkan banyak orang. Cari diri lo. Cari diri lo ya. Berarti yang paling yang paling kita yang bisa, kamu sukai, yang kamu bisa, yang kamu cocok, dan skill kamu itu apa, dalami di situ. Dan kita brandingkan ya. Betul. Ini terakhir nih, Rina. Mungkin mungkin closing statement dari Rina tentang anak muda yang misalnya udah terlanjur nih, jejak-jejaknya jelek, ya kan? Dan mereka ingin memperbaikinya, ya kan? Terutama perempuan lah, nah, kan perempuan ini kan rawan rawan diskriminasi, rawan ya seperti itu. Bagaimana sih menurut Rina, pendapat Rina itu bagaimana? Menurut saya teman-teman semua Gen Z ya khususnya mulai dibenahi lagi sosial medianya, baik itu WhatsApp, Instagram, TikTok ataupun platform-platform lainnya. Segera hapusi konten-konten yang memang itu buruk, yang menggiring opini publik jelek. Segera dihapusi sebelum itu malah menyebar ke banyak orang. Kemudian mulai posting yang baik-baik aja. Jangan posting yang jelek-jelek. Kita branding diri kita adalah sebagai personal yang baik. Seperti itu. Ayo kita sama-sama pintar dalam bermedia sosial. Personal branding kita ditingkatkan kembali. Betul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan hiraukan lah orang-orang bilang di sosial media baik, di live jelek, ya nggak usah dihiraukan. Memang di media sosial harusnya yang bagus. Masa kita men-share hal yang jelek kan seperti itu kan ya. Ya mungkin itu saja dari saya dan Rina. Sangat luar biasa sekali kita membahas tentang kesadaran privasi dan jejak digital nih teman-teman ya. Mungkin harapan saya kita bisa lah ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa buat konten lagi. Bisa banget insya Allah ya. Sangat terbuka Rina, saya sukanya seperti ini, sangat terbuka. Dan jangan lupa juga, karena ini kita tentang personal branding, jangan lupa follow Instagram Rina. Apa Instagramnya? Boleh kalian follow Rina_Fakot
Silakan kepoin Instagram, di situ banyak sekali jejak digital kita ya. Bisa langsung di stalking ya Langsung stalking teman-teman. aja, Ya. teman-teman, gak apa-apa banget loh. Betul. Ya mungkin itu saja Rina. Terima kasih ya Rina. Sama-sama, Mas atas waktunya. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.